Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasih. Semoga Anda di dalam lindungan Tuhan senantiasa. Pokok bahasan kita kali ini adalah kenikmatan tiada taranya di dalam penyembahan. Kenikmatan tiada taranya di dalam penyembahan. Ibadah kita kepada Allah ada dua macam. Berdoa, satu. Dua, menyembah. Berdoa bermakna meminta. Sedangkan menyembah adalah memberi, antara lain hormat, pujian, sembah, ucapan syukur, pernyataan takluk, bersedia menuruti segala kehendak beliau, dan lain-lain. Sabda Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 23-24. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah harus bersumber dari hati, itu yang dimaksud dari roh. Masalah bagaimana bisa kita menyembah dari hati, ini yang akan kita telusuri sekarang. Sabar dan bertekunlah mengikuti pelajaran yang sangat berharga ini. Hasilnya akan Anda nikmati sampai di dunia kekekalan kelak di sorga. Pekerjaan kita cuma menyembah Allah 24 jam di sana. Silakan baca kitab Wahyu. Penyembahan yang berasal dari hati itulah penyembahan yang sungguh. Penyembahan yang sungguh. Orang yang sedih sungguh barulah menangis. Sedih sungguh baru menangis. Kalau tidak sungguh tidak bisa menangis. Yang tidak menangis, dia tidak sungguh bersedih. Sedihnya tidak sampai ke dalam hati. Orang senang bahagia, jumpa kembali dengan anaknya yang dikira sudah tewas di medan pertempuran, menangis karena bahagia sungguh. Jika ada keluarga yang tidak menangis, tingkat bahagianya belum sampai ke dalam hati. Orang yang marah sungguh akan menangis. Artinya dia marah dari hati. Kalau tidak menangis, dia marahnya baru sampai di otak. Bisa dikuasai. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penyembahan yang sungguh, yaitu yang berasal dari hati, ditandai dengan menangis. Jika tidak menangis, dia belum sampai pada tahap sungguh menyembah dari hati. Sekaranglah saatnya kita selidiki bersama. Jangan buru-buru dibantah. Wahai para viewer, pelajaran ini dari pengalaman pribadi saya, Mbah Opa Bagio Bahagia. Diawali tahun 1980. Saya tidak malu mengakuinya. Malu juga, tetapi tidak malu lah. Untuk apa malu? Memang baru belajar. Ketika itu saya marah karena tidak bisa menyembah. Kenapa? Orang lain bisa menyembah, saya tidak bisa. Pendeta gembala saya bingung. Lalu berkomentar, tidak bisa menyembah kok marah. Sejak saat itu, jadi sudah 45 tahun yang lalu, saya belajar sendiri, berguru dengan Roh Kudus, jatuh bangun, baca Alkitab, coba menyembah lagi, terus sampai sekarang menikmati penyembahan di level yang sungguh berkontak dengan Allah. Tidak bisa ditukar dengan apa saja. Tidak bisa. Saya tetap mendengar suara di sekeliling saya saat beribadah menyembah. Misalnya ada mobil lewat, ada penjual apa lewat. Tetapi konsentrasi saya tidak terputuskan dari Allah. Disertai suara semacam erangan dari dalam hati saya. Keluar ke mulut. Air mata berderai, keringat membasahi tubuh saya. Saya merasakan kenikmatan yang tiada taranya di dalam hati saya. Inilah sesuatu yang saya cari-cari selama 45 tahun. Biar saya berkontak di dalam penyembahan ini sampai 2 jam lamanya. Kalau tidak dihentikan, tidak mau berhenti. Jadi kontak penyembahan ini ada di dalam kendali kita juga. Kalau kita mau berhenti bisa, paksa berhenti. Mari kita mulai observasi kita. Segala sesuatu dimulai dari otak, lalu masuk ke dalam hati. Kita tahu di otak kita bahwa Yesus Kristus wafat di kayu salib.
untuk satu menggantikan hukuman kita. Matius 5:17. Kita sekarang bukan si terhukum lagi. Roma 8 ayat 1. Jadi tidak ada penghukuman bagi orang yang berada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita bukan orang hukuman. 2. Yesus Kristus menebus dosa kita. Matius 26:28. Kita bukan orang berdosa lagi, karena dosa kita sudah digantikan oleh beliau. Dosa kita sudah ditebus, dibayari. 3. Yesus Kristus menebus, Allah menebus diri kita menjadi milik beliau. Kita milik Allah. Kita milik Allah. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kita milik Allah. 4. Memberi kuasa menjadi anak Allah. Dengan wafatnya Yesus Kristus di atas kayu salib, Allah memberi kuasa kita menjadi anak Allah. Yohanes 1:12. Kita anak Allah. Dengan kesadaran 4 macam ini, kita awali penyembahan kita. Kita awali dengan sadar kita memilih salah satu dari status kita ini. Salah satu. Ini seharusnya kita miliki semua. Oke, apakah ada orang berdosa? Iya, itu tidak bisa menyembah. Kita bukan orang berdosa. Bukan orang berdosa, itulah yang bisa menyembah kepada Allah yang Maha Suci. Kita awali dengan sadar kita memilih salah satu dari status kita, dari 4 ini sebagai dasar penyembahan kita. Nanti kalau sudah terlatih, keempat kesadaran rohani ini akan muncul bergantian, dikerjakan oleh Roh Kudus sewaktu berkontak penyembahan terjadi. Tetapi jika kita masih belum percaya akan Yesus Kristus, akan status diri kita yang 4 butir tadi, di atas tadi 4 butir itu, maka kita belum bisa menyembah. Yang dari hati kita bisa menyembah, ya, goyang-goyang di gereja pakai gitar, nyanyi begini. Katanya praise and worship, praise, pujian dan penyembahan. Ya sampai di situ, tapi dari hati nggak bisa. Sebagai contoh, jika kita masih belum percaya bahwa kita bukan orang berdosa, maka kita tidak akan bisa menyembah. Kita bukan orang berdosa, tapi kita tidak percaya kita orang berdosa kok. Ya sudah, tidak bisa menyembah. Bimbingan untuk 4 status keselamatan kita di atas tersedia di video-video yang sebelumnya. Silakan cari di antara video-video di channel ini semua. Searching, please. Sebagai contoh, kita pilih status kita bukan orang berdosa. Kita bukan orang berdosa. Kesadaran akan status ini masih di dalam otak kita. Belum masuk ke dalam hati. Belum masuk. Karena kita ini harus bertalu-talu. Bukan self-suggestion, bukan. Kita meresapi perkataan Allah nih, satu fakta ini. Meresapi artinya ke dalam hati, bukan di otak. Otak nggak bisa. Yes, hanya basa-basi saja. Kemudian kita menyanyi seperti Daud saat beribadah. Pilihlah nyanyian yang sakral. Lihat domba Allah. Lihat domba Allah. Lihat domba Allah. Dia sendiri tolonglah. Lihat domba Allah. Sudah kenal. Itu yang saya Mbah Opa maksudkan sakral. Karena mengandung sesuatu yang begitu dahsyat ya. Kita orang berdosa dibenarkan oleh beliau. Anak domba Allah. Bukan main. Baiknya Tuhan ini. Atau salibnya. Ya suaranya Mbah sedang pecah ya. Karena habis batuk 14 hari ya nggak sembuh-sembuh. Ini saya paksakan. Kalau nggak unggah lagi di video ini channel, nanti para subscribernya ngambek lalu di subscribe keluar. Jangan kodok.
Ini sakit, saya paksakan ini demi berjumpa dengan Anda sekalian. Kemudian kita menyanyi atau salibnya, salibnya selamanya mulia. Sakral bukan? Darahnya beliau. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Bukan kita menyembah patung ini, bukan, kasihan. Ini saya sudah tulis, patung ini adalah alat peraga belaka untuk cerita, bukan terus kita menyanyi. Pada beliau bukan. Jangan salah paham. Mbak Opa Bagio tidak sebodoh itu. Saya bukan orang bodoh, bukan orang tolol seperti itu lalu. Bukan, ini batu beliau ada di atas sekarang. Atau nyanyian penyembahan. Daku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ya, beliau di atas. Ajaib Tuhan. Daku memuji kebesaran-Mu. Atau haleluya. Haleluya yang 12 kali. Haleluya. Haleluya. Ya, kita nyanyi dari otak, belum bisa sampai di hati. Jangan pilih nyanyian kesaksian tentang Yesus. Yesus itu baik. Yesus itu baik. Itu nyanyian kesaksian, tidak bisa dipakai untuk penyembahan. Ya, jangan pakai itu untuk penyembahan. Nggak nyambung. Jika pada saat kita menyanyi ini, lalu teringat di otak kita bahwa ada seseorang yang sakit hati kepada kita, biasanya karena kita telah berkata kasar kepadanya, maka tinggalkan dahulu ibadah penyembahan ini. Matius 5:23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu di hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di atas mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, menyesal, minta ampun, bertobat, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu atau ini. Ya, nyanyi lagi, boleh lagi, pergi berdamai. Biasanya saya Bapak bahagia banyak dosanya kepada istri. Ya, kalau sedikit aja, begini aja nggak bisa. Itu sudah tidak benar. Banguni dulu. Bunda, tadi saya ini salah. Telah kasar kepada Anda. Begitu, mesti berdamai. Menyesal saya. Minta maaf. Bertobat. Jangan coba berdebat dengan Roh Kudus. Jangan. Itu saya pernah lakukan. Bukan tidak pernah, saya pernah lakukan. Jagonya saya berdebat. Tidak mau, gengsi mengakui. Lalu mengajukan argumentasi. Dia yang salah. Jadi saya bentak dia. Kita tidak akan menang melawan Roh Kudus. Beliau rohnya Allah. Yang tidak bisa dibantah. Lembut, tapi tidak bisa dibantah. Jika Anda tetap bersikukuh bahwa Anda tidak bersalah, saya ketawa karena ini untuk saya sendiri. Tuhan tidak bisa memaksa Anda. Tidak bisa untuk memaksa Anda untuk kita untuk yang ngakui kesalahan kita, tidak bisa. Terserah kepada kamu. Konsekuensinya kita tidak bisa menyembah dari hati. Itu saja. Hanya 40 tahun, 45 tahun. Jika kita rutin membaca Alkitab sambil berlatih menyembah, maka Roh Kudus yang mengerjakan penyembahan itu dari hati. Beliau Roh Kudus. Saya dulu tidak percaya Roh Kudus. Oh Tuhan, bodohnya Tuhan. Terbuang-buang waktuku. Roh Kudus ada, sekarang bisa mendengar. Jangan kau pakai itu, tersinggung nanti para viewer. Oh ya Tuhan. Jika saat kita mengawali penyembah
Dengan menyanyi tadi, lalu kita teringat bahwa di dalam hati kita ada dendam terhadap seseorang. Tadi orang yang sakit hati kepada kita. Sekarang kita yang dendam terhadap seseorang. Yaitu di dalam hati kita ada niat membalas perbuatan jahat atau yang merugikan yang dilakukan orang lain terhadap kita. Maka kita tangani dulu dendam ini. Bagaimana? Ini harus ditangani. Tidak bisa dibilang melepaskan pengampunan, melepaskan. Bagaimana seperti melepaskan burung merpati saja. Tidak bisa. Markus 11:25. Dan jika kamu berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang. Di dalam hati kita terhadap seseorang. Artinya kita marah. Membalas? Nggak bisa. Terhalang oleh polisi. Takut polisi. Takut reputasi kita merosot. Wah, balas. Nggak. Dendam. Tidak bisa menyembah. Supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sesuai Roma 5:13, mengampuni ini adalah tindakan meniadakan hukum bagi orang yang bersalah kepada kita ini. Meniadakan hukum. Ada kesalahan, tapi hukumnya ditiadakan. Nggak apa-apa. Sama dengan di Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus Kristus tidak datang untuk meniadakan hukum, tapi menggenapi hukum. Tuntutan hukum, bukan nubuatan. Dia berbuat itu kepada saya. Ya sudahlah, biar saja dia berbuat gitu kepada saya. Gak apa-apa. Kesalahannya tidak kuperhitungkan sebagai kesalahan. Itu mengampuni. Kesalahannya tidak kuperhitungkan sebagai kesalahan. Gak apa-apa. Tuhan Yesus yang berkorban di kayu salib, yang menyuruh saya, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada saya. Jadi saya tidak melawan. Saya bebaskan. Ini perlu latihan. Saya Mbak Bagio bahagia, Opa Bagio bahagia. Bukan omong saja ya, sudah latihan. Sudah bawa belur, sudah bentak orang, sudah minta ampun lagi. Aduh, saya bilang, gampangnya bentak orang kalau minta ampun. Tapi kalau tidak minta ampun bagaimana? Nggak bisa dong. Lebih buruk lagi kalau tidak berdamai. Lebih buruk. Tapi dengan jatuh bangun, Tuhan Yesus kasih jempol begini, begini. Sebab beliau adalah imam besar yang dapat turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Ibrani 4:15. Jangan takut gagal. Maju lagi. Saya Mbak Bagio bahagia, Opa Bagio bahagia. Berhasil. Kalau sudah menyembah, biar itu penjual putu lewat. Duit apa? Penjual bakso, tek, tidak peduli terus. Tidak goyah tuh. Tenang. Demikianlah awal dari langkah menyembah Allah yang Maha Kudus, dimulai dengan bersih hati kita dibersihkan. Jika ada dosa-dosa lain, dosa lama yang belum pernah diakukan, simpan terus. Dan belum pernah dipohonkan, ditanggung oleh Yesus Kristus hukumannya. Belum pernah dimohonkan, bayarilah Tuhan dengan darahnya Tuhan. Bayarilah dosaku. Belum pernah disimpan terus gengsi atau gengsi terhadap sekelilingnya, keluarga atau komunitas kita gengsi. Lakukanlah sekarang. Lakukan, kerjakanlah segera. Jangan tunda sampai iblis tidak bisa lagi mendakwa kita. Kamu dulu begini. Kalau kita belum lakukan, maka si iblis akan mendakwa. Kau dulu begini, kau mencuri di waktu dikerja di sana tuh, di perusahaan itu kau mencuri tuh. 3 truk itu karung kosong. Iya, kalau kita sudah ngaku, iblis tidak bisa. Sudah kuakukan, please, pergi kau. Ditanggung oleh beliau. Ditanggung oleh beliau. Saya mencuri, beliau yang menggantikan hukumanku. Siapa beliau?
Allah yang menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah karena isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa anaknya? Ya beliau sendiri, Allah yang menjadi manusia. Beliau sendiri. Kalau kau melihat aku, kau sudah melihat Allah, melihat Bapa itu. Di dalam penyembahan, persembahkanlah ucapan yang muliakan, yang meninggikan Allah, atau ucapan dari hati yang sujud diri di hadapan Allah. Tekad kita hanya menyembah beliau saja, tidak ada yang lain, tidak ada jimat-jimat, tidak ada ilah lain sama sekali, tidak ada kasihan Allah. Tekad kita mau menaati seluruh kehendak beliau, jangan melawan. Jangan ajar anaknya melawan. Kalau kau pulang sekolah lalu tidak, kau dihajar oleh temanmu lalu kau tidak melawan, ku hajar kau. Lawan dia. 100% orang itu tidak bisa menyembah Allah. 100%. Dia melawan Tuhan yang menjadi manusia, yang menggantikan hukuman kita. Nanti Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, yang tiba-tiba ada semacam pikiran. Jadi kalau kita sudah menyanyi salib, salib, atau haleluya, itu ke atas ya, memuji. Kalau salibnya itu yang penyanyian sakral. Jangan menyanyi Yesus itu baik, Yesus itu baik. Ya itu bukan nyanyian penyembahan, itu bagaimana dibilang praise and worship. Bukan. Jadi waktu langsung berlama itu tidak tentu waktunya. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lama, kadang-kadang tidak pernah di dalam 2 jam tidak pernah ada caman Roh Kudus. Periksa lagi, apa Tuhan? Kering, tidak enak. Kalau dapat set, misalnya Allah, aku maha besar, ada seperti pikiran gitu. Terus kita berespon dengan segera. Nah ini sudah keluar dari teks. Tidak apa-apa, memang ini berasal dari saya, dari bagi-bagi ya, bukan tulisannya orang. Terus kita respon dengan segera. Haleluya, misalnya kita mau ngomong gitu, tidak bisa keluar haleluya. Saya tidak bisa menerangkan. Tidak ada orang bisa menerangkan kecuali Anda berlatih sendiri, mengalami sendiri. Seperti itu. Keluarlah dari mulut kita yang saya sebut sebagai arangan. Saya ingin berkata sesuatu sesuai dengan pikiran yang melintas tadi. Maha besar dikau ya Allah. Itu seperti pikiran. Maka dari itu dulu saya tidak percaya Roh Kudus. Ini pikiranku sendiri, bukan. Kita cocokkan dengan Alkitab, cocok, itu Roh Kudus. Roh Kudus. Sekarang bisa, jangan kau pakai itu. Kalau pakai istilah itu, viewer tersinggung. Jadi istilahnya, saya ganti cepat-cepat. Tetapi yang keluar dari mulut, erangan. Dan selama 2 jam, hanya erangan saja terdengarnya. Tapi kita ngerti, dengan beliau terjadi satu dialog. Tidak bisa diterangkan, tidak bisa, tidak ada. Atau karena bahas sekolahnya tidak tinggi, sehingga kosakata atau pola pikir, pola membuat kalimat tidak secanggih orang yang sekolahnya tinggi ya, sekolahnya lebih lama terlatih ya. Kesimpulan, penyembahan hanya bisa dilakukan jika hati kita benar-benar bersih, dibersihkan, dibasuh oleh darahnya anak domba Allah, Yesus Kristus. Penyembahan dari hati kita dikerjakan oleh pertolongan Roh Kudus saja. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Makanya dulu saya marah-marah. Karena saya dulu tidak bisa menyembah marah-marah. Saya juga ikut haleluya, tapi kosong. Kok orang-orang enak sekali? Saya kok tidak bisa?
Pendeta juga nggak tahu apa sebabnya. Dan sekarang saya bisa menerangkan. Dulu kan ada dendam, marah. Masa ke gereja bawa celurit begini? Dia yang begini. Cereng Madura. Tidak bisa. Pendeta juga nggak tahu kalau saya bawa celurit begini. Pada suatu hari beliau berkhotbah tentang adanya Allah kedua. Celuritnya saya keluarkan. Ini. Kaget pendeta. Jadi kamu ke gereja bawa celurit? Iya. Kenapa pun jaga-jaga kan? Itulah Allah kedua. Tidak bisa menyembah kalau punya itu. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Penyembahan hanya bisa dicapai dengan berlatih setiap hari minimum 1 jam. Latih. Haleluya, haleluya, haleluya. Diarahkan dari otak ke dalam hati. Bagaimana ya, hati ke otak, bukan hati ke otak. Dari otak sadar masuk ke dalam hati. Sampai di sini dulu ya. Opa Bagio mohon pamit undur diri. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah kita diberi kesempatan berjumpa kembali membahas topik yang bernilai hidup yang kekal yang lain. Kiranya turunlah segala berkat rohani di dalam ketuntutan hukum Taurat versi baru, di mana berkat jasmani dan ekonomi berkecukupan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jika berkenan, tekanlah subscribe, bagikanlah video ini, dan tulislah komentar atau pertanyaan Anda. Shalom.